Shalom adik-adik Laskar Kristus. Berjumpa lagi di hari Minggu ceria dalam ibadah online Sekolah Minggu GPT by Tani. Kakak berdoa adik-adik sekeluarga tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Sebelum kita lanjut memulai ibadah, ada 3M yang harus adik-adik lakukan ya. M yang pertama, mandi dan mempersiapkan diri. Berikan yang terbaik untuk bertemu Tuhan Yesus dalam ibadah hari ini. M yang kedua, menyiapkan Alkitab dan buku untuk mencatat pesan firman Tuhan. Orang tua juga bisa membantu untuk menemani anak beribadah ya. M yang ketiga, memberi persembahan. Ayo, siapkan persembahan adik-adik di amplop dan nanti di akhir bulan bisa dibawa ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Jangan lupa sertakan keterangan persembahan sekolah minggu. Nah, 3M-nya udah selesai kan? Yuk, udah waktunya kita ibadah, bertemu Tuhan Yesus. Hore! Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi di Sekolah Minggu GPT by Tani. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita yel-yel dulu yuk. Tante, kita yel-yel Tante. Laskar Kristus, yes. Oke deh. Ye, adik-adik kayaknya belum Tante. Kita ajak adik-adik bangun. Ayo semua berdiri. Ayo, semangat. Ya, kita yel-yel lagi. Laskar Kristus, yes. Oke deh. Ye, semua sudah semangat ya Tante. Puji Tuhan. Nah, kita mau mulai ibadah. Kita nyanyikan sebuah lagu, Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu.
Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, kami ada pada saat ini untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, untuk menyembah kepada-Mu Tuhan. Kami mau beribadah dengan sukacita di hadapan-Mu. Mari Tuhan, berikan roh sukacita, roh kegirangan bagi kami semua. Pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu ada atas kami semua. Biar setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan dapat berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami memulaikan ibadah kami hari ini dengan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa, kita lanjut pujian berikutnya. Kita mau nyanyi lagu Happy Yaya. Happy Yaya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Tetap semangat adik-adik. Yuk kita lanjut pujian setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tetap semangat ya adik-adik. Ya, kita sudah puji-pujian dari awal, sudah doa. Sekarang untuk menyambut firman Tuhan kita berdoa dulu ya. Kita puji-pujian dulu firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, ayo adik-adik
kita berdoa ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita supaya firman Tuhan yang sebentar kita dengar benar-benar menjadi berkat ya buat kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian buat Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hati, telinga yang dengar-dengaran, supaya setiap perkataan firman Tuhan dapat kami terima dengan baik, dapat tertabur dalam hati kami, dapat menjadi berkat dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap kami, Roh Kudus pimpin kami, mampukan kami, berikan kami hikmat agar setiap firman Tuhan ini benar-benar menjadi kekuatan kami di hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sudah ya? Di bulan Februari ini kita akan belajar tentang kemurnian. Wah, apa ya adik-adik arti dari kata murni? Murni itu berarti asli, tulus, dan juga suci. Hikmat yang Tuhan berikan kepada kita memampukan kita untuk memiliki kemurnian dalam hal kita mempersembahkan sesuatu. Hari ini kita akan belajar dari kisah Ananias dan Safira yang adik-adik bisa baca di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Yuk kita sama-sama simak kisah ini. Ada seorang bapak yang bernama Ananias dan istrinya bernama Safira. Mereka mempunyai sebidang tanah. Ananias dan Safira menjual tanah yang mereka miliki, dan uang hasil penjualan tanah tersebut hendak mereka persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Namun adik-adik, ternyata mereka sudah mempunyai rencana yang tidak baik. Mereka tidak jujur. Kenapa ya mereka tidak jujur? Uang hasil penjualan tanah itu sebagian mereka simpan dan sebagian mereka berikan kepada para rasul. Ananias berbohong dengan menyebutkan bahwa itu hasil seluruh penjualan tanah mereka. Namun kebohongan mereka diketahui oleh Tuhan. Rasul Petrus yang penuh dengan Roh Kudus mengetahui ketidakjujuran yang telah dilakukan oleh Ananias, dan dia menegurnya dengan keras. Ananias, mengapa kau biarkan iblis menguasai hatimu, sehingga engkau membohongi Roh Allah? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan membohongi manusia, tetapi membohongi Allah. Apakah adik-adik tahu apa yang terjadi dengan Ananias? Saat itu juga adik-adik, di tempat itu juga, Ananias jatuh dan meninggal setelah mendengar kata-kata itu. Wah, serem ya adik-adik. Semua orang yang mendengar tentang kejadian itu jadi takut. Beberapa orang muda datang dan menguburkan Ananias. 3 jam kemudian, Safira, istri dari Ananias, datang kepada Rasul Petrus. Ia tidak tahu apa yang baru terjadi kepada suaminya. Bertanyalah Petrus kepadanya, "Apakah tanah yang engkau dan suamimu jual sebanyak ini harganya?" "Betul, segitu harganya," jawab Safira. "Mengapa engkau dan suamimu sepakat untuk membohongi Roh Allah?" kata Petrus. Saat itu juga, Safira jatuh dan meninggal di depan Petrus. Mereka membawa mayatnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat menyayangi dan mengasihi kita semua. Tapi jika kita suka berbohong kepada orang tua, kepada teman, atau kepada guru, bahkan berbohong kepada Tuhan sendiri, Tuhan Yesus akan sedih dan tidak menyukai sikap kita yang suka berbohong. Jangan seperti Ananias dan Safira yang berbohong bahwa mereka mengatakan
mereka mempersembahkan seluruh hasil penjualan mereka. Padahal mereka hanya mempersembahkannya sebagiannya lagi mereka simpan. Menurut mereka, mungkin Tuhan Yesus tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus mengetahui apa yang mereka perbuat, hingga pada akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. Ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, entah itu dalam bentuk pelayanan kita, dalam bentuk talenta kita, atau uang kita, hendaklah kita mempersembahkannya dengan hati yang murni, yaitu dengan jujur, dengan tulus, ikhlas. Jadi nggak setengah-setengah, tapi memberikan sepenuhnya, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Contohnya, ketika saat ini kita sedang beribadah sekolah minggu, kita mempersembahkan pujian kita, penyembahan, perhatian kita, sepenuhnya fokusnya hanya kepada Tuhan. Jadi kita nggak males-malesan ya adik-adik. Dan satu lagi adik-adik, kebohongan pasti akan selalu membawa dampak atau akibat buruk bagi kita. Kita akan sulit dipercayai oleh teman-teman kita. Tapi kalau misalnya adik-adik jujur, kita akan mudah dipercayai oleh orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Yuk adik-adik, sama-sama kita berdoa, kita minta ampun kepada Tuhan kalau kita pernah berbohong, baik kepada Tuhan ataupun kepada orang lain. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menjaga, menyertai kami sepanjang kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang jujur, yang tulus dan ikhlas ketika kami mempersembahkan segala sesuatunya. Kami nggak mau seperti Ananias dan Safira, tapi kami mau terus ya Tuhan, tidak berbohong. Kami mau terus jujur. Ampuni kami Tuhan ketika kami pernah berbohong baik kepada Tuhan maupun kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayat hafalan kita hari ini ada di Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Isinya, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sekali lagi ya adik-adik, Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus berkati. Halo adik-adik yang ada di rumah, waktunya kita berkreativitas ya. Nah, hari ini kita akan membuat bunga loh adik-adik, bunga yang cantik dengan bahan-bahan yang ada di rumah ya. Seperti ini adik-adik, ada botol bekas ya, ada botol yang besar, ada botol yang kecil ya. Bahannya ada lidi, ada gunting, ada cat ya. Nah adik-adik, kita mulai kerjakan ya. Botol yang besar ini kita gunting ya, kita gunting seperti ini. Nah, gunanya untuk nanti untuk potnya ya. Bisa juga adik-adik pergunakan kaleng bekas ya kalau ada di rumah. Nah botol yang kecil ini kita juga gunting di bagian kepalanya ini ya. Sudah tergunting ya botolnya, adik-adik bisa dipecah jadi 5 bagian seperti ini loh adik-adik, lihat ya. 1 2 3 4 5. Nah sudah terpecah jadi 5 bagian. Setiap bagiannya adik-adik bisa ini dibuat setengah lingkaran supaya menjadi bagus ya. Gunting ya, bikin setengah lingkaran supaya terbentuk dan jadilah seperti ini loh adik-adik ya. Sudah terbentuk ya. Sekarang kita lipat ke bawah ya. Nah coba lihat, lipat ke bawah.
botolnya ini supaya menyerupai bunga yang cantik. Nah, adik-adik sudah bentuk bunga kan? Bagus ya. Nah, di bawahnya bagian tutupnya adik-adik bisa dikasih lubang ya. Pakai lidi ya. Untuk apa lidinya? Untuk tangkainya. Ya. Nah, jadi kan adik-adik ya, kalau adik-adik punya cat di rumah seperti ini ya, adik-adik bisa dicat setiap bagiannya warnanya apa aja kesukaan adik, merah, kuning, oranye ya. Nah, jadilah seperti bunga. Bikin sebanyak-banyaknya ya adik-adik di rumah ya. Ada yang botolnya warna hijau, ada yang putih ya, bisa diwarnai. Nah, jadilah seperti ini adik-adik ya, bunganya. Cantik kan? Nah, nanti bisa ditempatkan di ruang tamu, di dekat meja belajar ya. Ya, mama-mama yang ada di rumah hari-hari ini kebanyakan di rumah bisa berkreativitas pakai botol-botol bekas, jangan dibuang. Kita ambil kepalanya ya, nanti bawahnya ini bisa dikumpulkan. Nanti kalau ketemu pemulung bisa diberikan bapak pemulung ya. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan supaya tidak banjir. Puji Tuhan, biarlah pot ini ya, bunga ini dapat menjadi inspirasi kita karena Tuhan selalu memberikan kita hikmat. Apapun yang ada di sekitar kita manfaatkan jadi bunga yang cantik. Ya adik-adik ya, biarlah kreativitas pagi hari ini dapat menjadi berkat. Selamat berkreativitas, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sekian ibadah untuk hari ini, kita akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan telah melancarkan ibadah pada hari ini dari pagi, dari awal, pertengahan sampai pada selesainya Tuhan beri kelancaran. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali di ibadah sekolah minggu, kiranya kami sehat dimanapun kami berada, Tuhan Kau lindungi. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik jangan lupa 3M ya. Jangan lupa cuci tangan, Memakai masker, Jaga jarak. dan jangan lupa Abah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.